Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan. Dan The Reds Liverpool melanjutkan tren positif mereka. Ketika di Anfield pada dini hari tadi, tim asuhan Jurgen Klopp menghajar The Magpies Newcastle United dengan 4-2. Ada gol-gol yang sempat dianulir wasit, tetapi juga bagaimana penampilan yang luar biasa diperlihatkan oleh pemain asal Mesir, Mo Salah, ketika ia gagal melakukan penalti pertama dengan Luis Diaz dijatuhkan di kotak penalti, namun dia bisa memberikan 2 gol atau brace di babak kedua dan membawa Liverpool pada jalan yang sangat tepat, unggul 3 poin dari Aston Villa, berada peringkat kedua 5 poin di atas Manchester City dan Arsenal. Tapi City memang masih menyimpan 1 laga karena berpotensi mereka juga untuk bisa memenangkan dan terus bisa memepet Liverpool. Namun, bagi Liverpool, mereka nampaknya nyaman ketika membuka tahun baru di 2024 dengan hasil yang positif untuk menjauhkan mereka. Artinya sekarang kalau dibandingkan dengan Arsenal yang turun di posisi keempat, selisihnya 5 poin. Suatu hal yang sangat bagus bagi Liverpool. Mereka mengunci di paruh musim pertama sebagai juara, walaupun ini hanya sementara. Dan mereka bisa membuka dengan hasil yang bagus di awal tahun. Dan mereka punya waktu yang sangat panjang untuk beristirahat sebelum mereka menuju ke markas Bournemouth pada tanggal 21 Januari nanti. Dan mereka akan melanjutkan perjuangan mereka untuk bisa meraih 3 poin. Duel di Anfield menjadi makanan bagi Liverpool. Ya, unggul dari semua statistik, semua aspek yang mereka miliki. 62% berbanding 38% dalam hal ball position, penguasaan bola. Untuk Mo Salah dan kawan-kawan ini jauh. Untuk melihat bagaimana perolehan tembakan mereka itu juga sangat tinggi. 34 kali mereka bisa melepaskan tembakan dengan 15 diantaranya on target dan 4 gol yang lahir. Sementara bagi Newcastle mereka hanya bisa melepaskan 5 tembakan dan 3 on target. Setelah Salah membuka keran gol pertama, kemudian sempat disamakan oleh Alexander Isak, yaitu striker Swedia yang bermain untuk Newcastle. Namun Curtis Jones memberikan keunggulan. Cody Gakpo yang masuk di babak kedua, memang ada tandukan dari Sven Botman, dan akhirnya ada penalti lagi di penghujung laga ketika Diogo Jota yang juga masuk di babak kedua dijatuhkan oleh Dubravka, dan Salah kali ini tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk tidak mau gagal untuk kedua kali, dan dia menaklukkan penjaga gawang Newcastle yang melompat ke arah yang salah. 14 gol bagi Salah pada musim ini, 8 assist dari 20 pertandingan. Dia sudah menyamakan posisi dengan pimpinan yang sebelumnya terus bisa berada di atas, Erling Haaland, striker dari Manchester City. Tapi untuk urusan assist dia lebih unggul dari Haaland. Gol sama, 14-14. Haaland cuma membuat 4 assist dan Salah dengan 8 assist. Kalau bicara assist, dia hanya bisa disamakan oleh pemain Aston Villa ya, kalau nggak salah, oleh Watkins dengan 8 assist. Dan bagi Salah pasti dia akan terus bisa melaju, bersaing dalam hal pencetak gol terbanyak. Ini merupakan pertandingan terakhir bagi Salah bersama dengan Liverpool, karena dia harus berkonsentrasi di Piala Afrika bersama dengan tim atau negaranya, Mesir, yang berada di grup B. Karena di grup B Mesir itu kalau nggak salah itu di Piala Afrika bersama dengan Ghana, ada Cape Verde, juga ada Mauritius kalau nggak salah. Ya, dan Salah ingin tentunya menebus kegagalan Mesir pada edisi yang lalu ketika mereka kalah dalam adu penalti melawan Senegal, tim asuhan mantan rekannya Sadio Mane. Selamat buat Liverpool, dan ini pun didukung dengan kekalahan yang diperoleh sehari sebelumnya oleh The Gunners Arsenal. Di luar dugaan, Arsenal kalah ketika mereka tandang ke Craven Cottage, markasnya Fulham. Mereka kalah dengan 2-1. Ini kekalahan back to back mereka setelah sebelumnya, 2 hari sebelumnya mereka juga kalah dalam derby London di kandang, bahkan di Emirates dengan kalah 2-0. Mereka tidak mampu bisa mencetak gol. Walaupun dari statistik mereka tuh begitu tinggi, lebih unggul jauh dibandingkan dengan West Ham United. Tapi West Ham di akhir pertandingan bisa mendapatkan 3 poin. Dan tentunya ini disambut dengan luar biasa oleh David Moyes sebagai pelatih West Ham, sebelum dilanjutkan lagi oleh
Fulham memang sangat disayangkan. Sekarang mereka bahkan turun dengan 5 poin yang tadinya mereka berada di atas terus. Ya, menarik bagi Arsenal karena pada di putaran ketiga Piala FA mereka akan bertarung melawan Liverpool. IPL ini kan akan istirahat dulu karena akan berlanjut dengan putaran ketiga Piala FA, dan di sana Arsenal dan Liverpool merupakan big match dalam hasil undian akan bertemu. Dengan ketinggalan 5 poin ini akan memaksa bagi Arteta dan pasukannya untuk bekerja keras. Karena bukan cuma Liverpool yang mereka injer. Di atas mereka City, jangan lupa. City masih punya 1 pertandingan lagi dengan posisi sama. Kalau dapat 3 poin, mereka hanya berselisih 2 poin dengan Liverpool di klasmen. Jadi perburuan gelar juara masih terbuka buat City. Bahkan ada kuda hitam Aston Villa yang tidak boleh dianggap remeh, yang memanasi suasana di klasmen Liga Champions, oleh Champions di IPL. Ini yang seru di Inggris. Bagi Newcastle, tim asuhan Eddie Howe, kekalahan ini pun mereka sekarang posisi 9. Ya, ini 9 kekalahan 9 dari 20 pertandingan dengan 29 poin yang dialami. Jauh kalau dibandingkan dengan penampilan musim lalu mereka yang begitu bagus sehingga mereka bisa berada di zona Champions. Dan saat ini mereka turun bahkan untuk bisa masuk bersaing di zona Eropa saja. Ini berat. Kalau bicara di zona Champions, tertutup kemungkinan bagi Newcastle karena dengan 9 kekalahan sulit bagi mereka. Sementara Liverpool mendapatkan kemenangan ke-13 mereka musim ini. Dari 20 pertandingan ada 6 imbang dan 1 kalah. Kekalahan itu mereka dapatkan dalam dramatis ya. Pertandingan dramatis itu melawan Tottenham Hotspur yang mestinya mereka tidak kalah sebelum ada gol bunuh diri dari Joe Matip saat itu. Tapi Liverpool sudah melupakan karena mereka terus berlari dengan baik. Sayang mereka di kandang 2 kali gagal bisa memanfaatkan laga menghadapi MU dan Arsenal dengan draw. Jika dua-dua itu mereka bisa mendapatkan poin penuh, mereka ada unggul 7 poin di atas Aston Villa saat ini. Ya, karena mereka bisa mendapatkan poin dengan 6. Nah, sekarang ada 3 poin. Itu memang sayang sekali. Tapi sekarang Liverpool ada di atas. Ya, mungkin saja mereka anggap itu pertandingan sudah lewat. Mereka menatap step by step setiap pertandingan mereka hadapi untuk bisa dituntaskan dengan 3 poin. Dan mereka pada jalur yang benar saat ini. Oke, dengan saya Bung Ropan ketika mereview hasil-hasil pertandingan yang ada di IPL. Tapi kita lihat, ini gol penalti dulu. Ya, kalau nggak salah ini ya. Ini ketika Jota mendapatkan umpan masuk ke kotak penalti dan dia dihadang oleh Dubravka dan dia jatuh. Sehingga wasit menunjuk titik putih dan diambil oleh Salah. Sangat yakin walaupun Salah gagal di pertama penalti, tapi kedua setelah ganti sepatu, Salah ini bisa membuat penalti. Dan inilah penalti diberikan oleh wasit dan Salah. Ya, Salah sudah melakukan dengan baik dan 3 poin untuk Liverpool. Dengan saya Bung Ropan, ciao.